Amal yang pahalanya terus mengalir ke kubur. Ada sepasang suami istri yang alhamdulillah sangat kaya dan juga soleh, mereka berulang kali berhaji. Setiap tahun juga mereka melakukan umrah. Berapa banyak harta yang mereka habiskan untuk haji dan umrah. Seorang ulama berkata bahwa amal mereka itu bagus dan mendapat pahala. Hanya saja, jika mereka sudah meninggal, tentu mereka tak bisa melakukan haji dan umrah lagi. Pahalanya pun berhenti mengalir. Nah, maukah saya beritahu amal-amal yang pahalanya akan terus mengalir meski Bapak Ibu sudah meninggal dunia? Ini dia, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara yaitu, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh, hari. Muslim No. 1631. Allah memberi ganjaran sekecil apapun amal yang kita perbuat, meski hanya sebesar zarah atau debu. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. An-Nisa 40. Setiap kebaikan yang kita lakukan mulai dari kewajiban seperti sholat, puasa, zakat hingga amal yang sunnah insya Allah akan dibalas Allah pahala yang berlipat ganda. Bahkan ada orang yang karena mampu setiap tahun pergi berhaji atau umrah dengan berharap mendapat pahala yang besar. Sesungguhnya itu baik, namun sayangnya saat kita meninggal, kita tidak akan mendapat pahala itu lagi. Saat kita mati, terputus amal kita selain 3 amal yang di atas. Oleh karena itu agar pahala kita terus mengalir meski kita telah tiada, hendaknya kita berusaha mengerjakan 3 amal yang di atas. Bagaimanapun kita tidak tahu berapa banyak dosa atau maksiat yang telah kita perbuat. Berapa banyak orang yang kita sakiti. Jadi kalau pahalanya pas-pasan, bisa jadi akhirnya kita terjerembab ke neraka jahanam. Sedekah jariah. Menurut Imam Al-Suyuti, 911H ada 10 amal yang pahalanya terus-menerus mengalir, yaitu, 1. Ilmu yang bermanfaat, 2. Doa anak soleh, 3. Sedekah jariah, wakaf, 4. Menanam pohon kurma atau pohon-pohon yang buahnya bisa dimanfaatkan, 5. Mewakafkan buku, kitab atau Al-Quran, 6. Berjuang dan membela tanah air, 7. Membuat sumur, 8. Membuat irigasi, 9. Membangun tempat penginapan bagi para musafir, 10. Membangun tempat ibadah dan belajar. Itu hanya contoh kecil saja. Tentu saja sedekah jariah tidak terbatas pada hal yang di atas. Segala hal yang bermanfaat yang bisa dinikmati masyarakat umum seperti membangun jalan, jembatan, website atau TV yang bermanfaat insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita selama yang kita bangun itu masih memberikan manfaat. Menanam pohon mangga atau pohon kurma sehingga buahnya bisa dinikmati ataupun pohon yang rindang seperti pohon beringin sehingga orang bisa berteduh pun bisa mendapatkan pahala. Membangun masjid pun pahalanya amat besar dan tetap akan mengalir selama masih ada orang yang memakainya untuk beribadah. Hadits riwayat Utsman bin Affan barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharapkan keridaan Allah SWT, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. H.R. Bukhari dan Muslim. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu akan bermanfaat jika kita sendiri terlebih dahulu mengamalkannya. Kemudian kita ajarkan ke orang lain. Jika orang yang kita ajarkan itu juga mengamalkan ilmunya, insya Allah kita akan mendapat pahala meski kita telah tiada. Kita bisa menjadi guru, dosen, atau mendirikan sekolah pesantren sehingga ilmu yang bermanfaat bisa diajarkan ke orang banyak. Di zaman sekarang ini kita bisa mengajarkan ilmu ke banyak orang sekaligus. Dengan membuat buku yang bermanfaat, kita dapat membayangkan bagaimana kalau ada 1 juta orang yang membaca buku tersebut dan mengamalkannya. Dengan membuat website yang berisi ilmu yang bermanfaat misalnya website Islam sehingga puluhan ribu orang bisa membaca dan mengamalkan ilmunya, insya Allah juga akan mendapat pahala. Jika ada orang yang mengcopy paste tulisan Anda, jangan sedih. Justru mereka membantu menyebarkan ilmu Anda sehingga jika website Anda tutup karena Anda tidak membayar sewa domain atau hosting, ilmu Anda tetap tersebar dan dinikmati orang lain. Mendirikan TV Islam atau TV komunitas yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat pun insya Allah akan mendapat pahala. Bagaimana jika kita bukan orang yang pintar atau ilmu kita cetek? Jangan sedih. Dengan membantu ulama sehingga ilmunya tersebar, membantu penerbitan buku yang bermanfaat, membantu pembuatan dan pemeliharaan website atau TV Islam juga bisa membuat Anda ikut mendapat pahala. Karena Allah menghitung setiap amal yang kita lakukan sekecil apapun amal itu. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah 2, Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kemudian Nabi Muhammad menggabungkan jari-jari tangannya. Ketika itu Nabi Muhammad duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki meminta bantuan. Nabi hadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda, tolonglah dia, maka kamu akan mendapatkan pahala. Dan Allah menetapkan lewat lisan nabinya apa yang dikehendaki. Imam Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia orang yang menunjukkannya akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hari Muslim, 3509. Jadi jika kita turut andil dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah, Allah akan melihatnya. Anak soleh yang selalu mendoakan. Jika kita punya anak soleh yang mendoakan kita, insya Allah kita akan mendapat pahala juga karena kita telah berjasa mendidik mereka sehingga jadi anak yang saleh. Oleh karena itu jika kita diamanai anak oleh Allah, hendaknya kita didik mereka sebaik mungkin hingga jadi anak yang saleh. Seorang ibu jangan ragu untuk meninggalkan pekerjaannya di kantor agar bisa fokus mendidik anaknya. Lalu bagaimana jika kita tidak punya anak kandung? Di situ tidak dijelaskan apakah anak saleh itu anak kandung atau bukan. Jadi jika kita memelihara anak yatim pun kita tetap akan dapat pahala jika mereka jadi anak yang saleh dan mendoakan kita. Dari Abu Ummah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membelai kepala anak yatim karena Allah SWT, maka baginya kebaikan yang banyak daripada setiap rambut yang diusap. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim perempuan dan lelaki, maka aku dan dia akan berada di surga seperti ini. Rasulullah SAW mengisyaratkan merenggangkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Ahmad. Dari situ jelas bahwa orang yang memelihara anak yatim dengan penuh kasih sayang insya Allah akan masuk surga. Surganya pun bukan surga tingkat rendah, tapi surga tingkat tinggi karena berada di dekat Nabi Muhammad SAW laksana jari telunjuk dengan jari tengah. Paling tidak jika ada anak dari saudara kita atau sepupu kita, santuni mereka. Bantu mereka, menyumbang ke keluarga miskin yang ada anaknya pun atau panti asuhan insya Allah bisa mendapatkan pahala.